Sobat Sehat, selamat datang di podcast Dokter Kita, program dari Rumah Sakit Tebet yang menghadirkan obrolan ringan tapi bermakna seputar dunia kesehatan. Saya Dr. Fatima dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu pneumonia pada anak atau sering disebut radang paru-paru. Bersama kita sudah hadir Dr. Kartika Dwi Septining Tias, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Tebet. Halo dokter, apa kabar hari ini dok? Halo Dokter Fatima, senang ya Bu bisa berbagi informasi di hari ini. Oke baik dokter, jadi dok, banyak nih orang tua mendengar istilah pneumonia, tapi belum tentu tahu artinya nih apa pneumonia ya dok. Boleh dijelaskan dok secara singkat apa itu pneumonia dok? Ya, jadi pneumonia itu adalah infeksi ya pada jaringan paru-paru yang bisa menyebabkan paru-paru itu terisi cairan atau nanah, ya, dan akhirnya akan membuat anak kesulitan bernafas. Penyebabnya itu sendiri bisa juga dari bakteri, virus, atau jamur. Kadang beberapa kasus juga bisa karena tersedak dari makanan atau susu, ya. Nah, bakterinya itu sendiri paling banyak penyebabnya adalah Streptococcus pneumonia, dan dari virus itu paling sering ya itu yang sekarang lagi update nih, banyak virus-virus influenza, RSV, atau rhinovirus. Ya. Oke, baik dokter. Jadi sebetulnya pneumonia itu radang paru-paru yang penyebabnya banyak ya dok ya? Ya. Jadi sebagai orang tua dok, kita nih harus waspada kira-kira gejala apa ya dok yang timbul dari pneumonia ini dok? Nah, gejalanya itu sebetulnya mirip dengan flu biasa, namun dia ada tanda gejala khusus nih yang orang tua mesti pahami ya. Di antaranya adalah kesulitan bernafas seperti nafas cepat atau sesak. Ya, biasanya pada beberapa anak gampang kita kenali dari tarik apa istilahnya? Kembang kempis dada, namanya tarikan dinding dada atau retraksi. Itu menandakan kalau sudah ada usaha nafas yang berlebih ya dari anak. Kemudian ada lagi batuk disertai demam, kadang beberapa kasus yang sudah sampai emergensi, sampai menyebabkan anak kesulitan untuk minum dan makan sampai terlihat lemas. Ya, jadi bagi orang tua yang menemukan tanda atau gejala klinis yang memburuk, jangan lupa segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, apalagi kalau sudah sampai lemas, tidak mau makan minum, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Jadi awalnya itu bisa berupa batuk gitu, demam, lalu kemana lemas ya dok ya? Ya, sampai sesak nafas sampai ya. sesak nafas. Jadi kira-kira nih seorang anak apa yang lebih rentan terkena pneumonia? Apakah semua anak sama atau pada beberapa anak tuh kasusnya berbeda dok? Ya, jadi itu namanya faktor resiko ya. Faktor resiko pneumonia pada anak diantaranya usia dok ya. Jadi semakin kecil anaknya dia pasti akan lebih rentan ya. Terutama anak-anak di bawah usia 2 tahun. Ya, kemudian yang kedua yaitu status imunisasi. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap, otomatis dia juga tidak mempunyai kekebalan yang baik untuk melawan kuman ya, terutama vaksin-vaksin yang diwajibkan pemerintah seperti DPT, BCG, PCV ya kan, kemudian campak ya. Kemudian yang ketiga dari segi anak itu salah satunya yaitu status gizi ya. Anak-anak dengan status gizi kurang atau gizi buruk dia pasti akan lebih rentan terkena pneumonia dibanding anak dengan status gizi baik ya. Kemudian dari faktor lingkungan juga bisa menjadi faktor resiko, terutama lingkungan-lingkungan yang padat penduduk atau rumah yang kurang sehat. Jadi rumahnya itu ventilasi cahayanya tidak ada atau sangat kurang, jadi matahari tidak bisa masuk ya, otomatis kalau ada kuman di dalam tidak bisa langsung mati ya. Kemudian yang terakhir ya pemukiman yang bersih ya, sama kebersihan diri ya, seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi untuk
anak yang memiliki tadi ya dok, faktor resiko itu kita berarti lebih rentan dan harus berhati-hati ya dok sebagai orang tua. Oke, baik dok. Nah, yang paling penting nih dok, setelah kita ketahui definisinya, artinya apa pneumonia, gejalanya seperti apa, faktor resikonya seperti apa ya dok. Nah, yang paling penting bagaimana cara kita mencegah pneumonia ini dok, khususnya pada orang tua. Ya, mencegah itu jauh lebih baik ya dibanding mengobati. Ya, jadi kalau nanti kita tahu faktor resikonya adalah salah satunya vaksinasi yang tidak lengkap. Nah, berarti kita harus melengkapi vaksinasi anak kita ya, sesuai dari panduan Kemenkes dan IDAI ya. Kemudian bagaimana lagi mencegahnya? Ya, tadi statusnya kan status gizi ya, otomatis anak juga harus diberi makanan yang bergizi ya. Karena sekarang kan banyak kan anak-anak yang banyak jajan tapi makanannya tidak bergizi, jadi pasti dia akan lebih rentan sakit ya. Kemudian apalagi kebersihan lingkungan ya kan. Kemudian sama cuci tangan ya, karena bagaimanapun juga kuman itu bisa masuk ke tubuh anak melalui perantara apa paling sering? Droplet. Ya, droplet itu adalah orang yang bersin atau apa? Batuk di sekitarnya, anak yang dicium-cium seperti itu. Ya, jadi kalau bisa, kalau ada yang batuk pilek ya jangan dideketin, apalagi kalau punya anak kecil. Terus kalau kita mau ngasih makan, ngasih minum, ya termot anak juga kalau mau makan minum harus rajin cuci tangan ya, gitu. Baik dokter. Nah memang kan kasusnya ini belakangan ini lagi sering ya dok ya kasusnya. Nah terakhir nih dok, kira-kira pesan dokter apa untuk para orang tua yang nonton podcast kita nih dok? Untuk kira-kira bagaimana untuk kita pencegahan, lalu cara penangani pneumonia-nya dok? Oh ya, jadi para orang tua, pneumonia itu banyak di sekitar kita ya. Kalau kita menemukan anak batuk pilek, jangan dianggap sepele, apalagi kalau kita menemukan adanya tanda gejala sesak ya. Jadi segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya, bisa ke dokter umum, ke klinik, ke puskesmas ya, untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Karena pada intinya pneumonia itu bisa dicegah dan bisa diobati jika kita bawa secara cepat ya. Tapi jika kita terlambat, akibatnya akan fatal sampai menyebabkan kematian. Iya. Terima kasih banyak dokter atas pesannya hari ini ya dok. Terima kasih lagi sekali lagi dokter Kartika, spesialis anak, atas edukasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua pendengar dokter kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anak-anak kita dan lengkapi imunisasinya. Terima kasih ya dokter, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Dokter Kita, sahabat keluarga sehat.